Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa usalli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin jemaah subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas satu topik mengenai salah satu syiar agama kita, yaitu adzan. Adzan itu adalah syiar Islam. Kalau sudah bicara syiar, ikuti perintah Allah dan Rasulnya. Di dalam sejumlah hadis, Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana kedudukan azan dan keistimewaannya, yang mungkin sebagian besar kaum muslimin tidak mendengar ini sebelumnya. Kita mulai dari hadis yang pertama mengenai keutamaan. Keutamaan ini artinya apa? Ya, keistimewaan dan pahala yang akan didapatkan dalam azan itu. Artinya orang yang mengumandangkan azan mendapatkan pahala dan kedudukan yang luar biasa. Nah, dalam hadis berikut ini ada beberapa poin antara azan dan shaf pertama. Ini dua amal yang hebat sekali di dalam Islam. Tapi ya tidak begitu memasyarakat. Shaf pertama ya umumnya tahu tapi kurang melaksanakan. Ya, mari kita langsung dengar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida' was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaqu ilaihi. Walau ya'lamuna ma fil 'atamati was-subhi la atawhuma walau habwan." Artinya, kalau sekiranya orang-orang tahu kehebatan azan dan shaf pertama, nah, jadi itu disejajarkan antara azan dan shaf pertama dalam sholat ini, sholat berjamaah. Kalau orang-orang tahu, lalu mereka tidak mendapatkan kesempatan itu kecuali harus dibuat undian. Pasti mereka akan melakukan undian. Coba tuh, ya. Kalau orang-orang tahu hebatnya azan dan shaf pertama, lalu untuk mendapatkan kesempatan itu harus buat undian. Kenapa? Karena semua orang mau, karena semua orang berebut. Bapak A, Bapak B, Bapak semua mau azan. Siapa azan? Saya. Kata, oh saya aja. Saya dong. Masa dia saja? Jadi mungkin ada 20 orang yang berminat mau azan. Terus bagaimana menentukannya? Ya kalau begitu supaya adil, buat aja undian. Niscaya mereka akan buat undian, kata Rasulullah. Jadi ini kan selama ini kita belum tahu ini. Ya, sehingga kadang-kadang anak-anak pun disuruh azan. Anak-anak siapa aja, kamu ya suruh aja anak-anak itu azan, karena nggak tahu. Kalau kamu tahu, kamu pasti berebut. Dan karena semuanya pengen azan, maka untuk adilnya terpaksa buat undian. Mereka pun pasti akan melakukan undian. Siapa yang keluar namanya, dialah yang azan. Itulah hebatnya apa? Azan tadi. Tapi itulah dasar kita ini beragama itu awam. Ya, nggak tahu detail-detailnya. Ya, gas kasar-kasarnya saja. Azan, dah. Tidak pernah diselidiki, ditelusuri
Azan itu seperti apa sih? Kenapa harus azan? Dan nanti hadis-hadis berikut ini akan menggambarkan kepada kita apa yang kita belum tahu sebelumnya. Nah, begitu juga shaf pertama, Pak. Di beberapa masjid yang sudah banyak pengajian tahu shaf pertama itu jadi rebutan. Tapi pada umumnya di masjid yang jarang membicarakan sunnah, orang datang masuk justru mengambil tempat di belakang. Aneh bin ajaib. Masuk ke masjid bukan mencari shaf pertama, tapi di mana? Nah, di mana ada tiang. Ya, sehingga dia sholat wajib pun dia nggak mau ke depan. Kan ajaib itu. Padahal dia orang-orang yang termasuk pertama datang. Nah, jadi kalau kamu tahu kata Rasulullah dan tidak ada jalan mendapatkan tempat pada shaf pertama itu kecuali harus dibuat undian, maka kamu pun akan membuat undian. Karena semuanya orang mau di shaf pertama. Berjejal untuk shaf pertama. Subhanallah. Di dalam hadis yang lain bahwa orang-orang yang berdiri di shaf pertama itu didoakan oleh malaikat. Di shaf kedua tidak lagi. Coba bayangkan Bapak itu. Makanya orang ya berusaha. Bagaimana supaya dapat shaf pertama? Ya cepat datang. Hanya itu jalannya kan. Cepat datang. Siapa yang datang, urutan-urutannya dia akan menempati shaf pertama, sebelahnya. Nah, itu makanya agak aneh dikit. Orang datang mula-mula di awal, tapi di mana mengambil tempatnya? Di belakang, di tengah. Kan begini kan secara umum? Umumnya kan begitu. Itulah karena ketidaktahuan mengenai fadilah shaf pertama. Apalagi kata Rasulullah, seandainya mereka mengetahui pahala yang didapat dari berangkat lebih awal untuk sholat, niscaya mereka akan berlomba-lomba melakukannya. Ya, berlomba-lomba untuk datang lebih awal ke masjid. Sementara kita, Pak, akan belum qomat, ntar aja. Itu 10 menit biasanya itu. Tunda. Mulai qomat, itu biasanya imamnya baca panjang. Masih keburu rakaat pertama masih keburu. Jadi begitulah terus tunda. Jadi kalau mereka tahu pahala yang didapat dari berangkat awal untuk sholat, mereka akan berlomba-lomba melakukannya. Bapak semuanya mungkin pernah mendengarkan ya, begitu kita masuk masjid, tahiyatul masjid, itu argo pahala sudah jalan. Ya, argo pahala sholat 2 rakaat, salam, assalamualaikum, argonya udah jalan tuh. Berapa lama Bapak menunggu azan dan qomat? Dihitung seperti sholat. Padahal Bapak cuma duduk dong. Ya, kalau sempat 15 menit kita menunggu azan, berapa rakaat itu kira-kira? Bisa mungkin 4 atau 6 rakaat. Padahal Bapak cuma duduk, tapi Bapak dihitung sholat. Hebat kan? Luar biasa. Baik, seandainya mereka mengetahui besarnya pahala salat isya dan subuh berjamaah, niscaya mereka akan menghadirinya walau merangkak.
Pernah ada kejadian orang merangkak datang sholat ke masjid? Belum pernah ada. Tapi kata Rasulullah, kalau kamu tahu apa yang ada pada sholat isya dan subuh itu, merangkak pun kamu datang. Kira-kira kenapa merangkak, Pak? Ada bisa dimengerti kenapa harus merangkak? Ya, karena kesehatan tidak normal. Umpamanya kaki, ya apa? Dah kaki keseleo lah. Ya enggak? Atau asam urat, atau lumpuh, berdiri nggak bisa. Tapi kalau merangkak mungkin masih bisa. Dia akan datang merangkak. Coba bayangkan, ya, dia akan datang merangkak kalau dia tahu. Subhanallah. Yang jelas salat subuh itu disaksikan oleh siapa, Pak? Malaikat. Ini masjid ini penuh sesak malaikat di sini. Ya, isya dan subuh itu malaikat di masjid. Kalau kita ilustrasikan orang datang merangkak, umpamanya begini, diumumkan sehari sebelumnya, mungkin hari Jumat diumumkan ya, besok subuh di masjid ini akan ada pembagian kupon. Satu kupon nilainya 1 juta. Orang merangkak nggak datang? Orang akan datang merangkak, Pak. Begitulah perumpamaannya. Di waktu-waktu susah cari duit, atau ditambah lagi minyak goreng 1 kardus, wah, itu akan merangkak orang datang. Ya, itulah kira-kira gambarannya. Kalau kamu tahu apa yang terkandung pada 2 salat isya dan subuh, dan karenanya kalau kita lihat 2 salat ini biasanya jemaahnya sedikit, betul enggak? Kalau maghrib masih rame. Maghrib itu masih rame, Pak. Rame, bisa setengah masjid. Ya, ditambah lagi anak-anak. Ya, tapi kalau sudah tunggu sampai isya, separohnya hilang. Jadi hadis seperti ini perlu disampaikan ke kaum muslimin. Isya dan subuh itu datangi masjid. Ya, bahkan ada kisah dulu, cerita, ya, seorang Yahudi, pernah Bapak dengar kali ya, Yahudi bicara sama seorang Muslim, cerita tentang akhir zaman. Ya, kata si Muslim itu, kamu tahu nggak bahwa kami nanti perang akan mengalahkan kamu, sampai batu dan pohon juga akan berpihak kepada kaum muslimin, mengasih tahu bahwa di belakangnya ada Yahudi bersembunyi, bunuh dia. Kata si Yahudi itu apa? Bukan sekarang itu. Itu bukan sekarang. Baru kami itu percaya itu kalau sholat subuh kalian itu seperti sholat Jumat. Yahudi ngomong itu, Pak. Baru kami percaya itu akan terjadi kalau sholat subuh kalian di masjid seperti sholat Jumat. Coba bayangin itu. Dan memang betul. Ya, ya coba kita ini aja lah lihat Bapak. 2 soft lebih dikit. Iya enggak? Sementara penduduk muslim, oh, kalau datang mereka bisa tembok itu lewat ke sana. Iya. Baik, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian masuklah kita keistimewaan, kehebatan dan rahasia azan.
Pernah suatu ketika Abu Sa'id Al-Khudri berkata kepada temannya, "Inni arak tuhibbul ghanam wal badiyah. Fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa adzanta lis-shalah farfa' sawtaka bin nida fa innahu la yasma' mada sawtil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah." Mari kita lihat terjemahannya, bahwa ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Abdurrahman. Berkata Abu Sa'id Al-Khudri kepada temannya ini, "Kulihat kamu itu menyukai domba dan kehidupan pedesaan, pedalaman." Karena memang orang melihara domba itu biasanya kan tidak di tengah pemukiman kan, jauh gitu, di lereng gunung. Kulihat kamu menyukai domba dan kehidupan badiah, ya pedalaman. Terus kalau kamu pada saat berada di tengah-tengah dombamu dan di desamu itu mungkin gak ada rumah, Pak. Kalau gitu gak ada rumah, dia aja di situ. Lalu kamu mengumandangkan azan untuk sholat, keraskan suaramu sekencang-kencangnya. Begitu rupanya, ya. Walaupun gak ada orang, yang ada di situ cuma dombamu itu sama kamu. Tiba masuk waktu, sebut aja lah zuhur, kumandangkan azan sekeras-keras suaramu. Kenapa? Ada apa sebabnya? Tidak ada gema suara muazzin kalau didengar oleh jin. Bukan cuma manusia rupanya. Kalau didengar oleh jin atau manusia atau benda apapun, melainkan pasti yang dengarin itu nanti menjadi saksi untuk dia di hari kiamat. Wah. Bapak bisa bayangkan kalau di pedesaan, di kota saya jin banyak. Di mana-mana jin ada, betul kan? Di mana-mana ada jin. Orang oke lah, karena pedesaan, pedalaman, ya rumah dengan rumah jauh. Nanti akan berikut ini tambahan riwayatnya, yang mendengar itu benda apapun, sampai batu, pohon, yang mendengar suara azan itu. Karena pada hakikatnya benda-benda itu bisa mendengar, walaupun gak ada kupingnya dalam pandangan kita. Nanti mereka itu semua akan menjadi saksi untuk orang yang azan tadi. Kapan? Di hari kiamat. Coba bayangkan Bapak, banyak saksi. Iya, dia dulu ku dengar, ya, dia dulu ku dengar azan. Berapa jumlah pohon yang namanya daerah yang tidak ada orang, kalau gitu tanaman semua, bahkan sampai disebut batu, Pak. Batu yang ada di situ, selama batu itu bisa menjangkau suara kamu, nanti dia akan ikut bagaimana? Menjadi saksi untuk kamu di hari kiamat. Jadi kalau begitu, suara azan bukan volume azan bukan di apa? Bukan dikecilkan, dikencangkan. Karena semua yang mendengar, beda enggak? Kalau suara saya pelankan, jangkauannya beda enggak? Ya pastilah. Jadi apa saja benda yang bisa menjangkau, yang dijangkau oleh suara orang azan itu nanti akan menjadi saksi. Lihat Bapak itu yang paling bawah, hingga batu dan pohon pun, berapa juta batu, berapa ribu pohon Pak,
daunnya, ya, pohon pisang di situ, singkong ada di situ, yang namanya di kampung. Semuanya itu akan menjadi apa? Saksi. Nanti di hari akhirat itu orang yang beruntung, orang yang banyak saksinya. Ibarat di pengadilan. Begitulah nanti di hari akhirat. Semua saksi yang dihadirkan, nah, kalau dia di dunia umpamanya 6 saksi, 6-6-nya mendukung si terdakwa. Begitu ya, benar dia. Artinya saksi yang meringankan si terdakwa. Yang didengar oleh hakim siapa? Saksi. Begitu juga nanti di hari akhirat. Semua benda, batu, pohon, nanti sampai ke bawah, riwayat-riwayatnya nanti kita aja lihat. Subhanallah. Jin, mana bisa dihitung jin? Ternyata nanti mereka pun mau tidak mau akan menjadi saksi, Pak. Jin. Subhanallah ya. Nah, sebelumnya kita tahu nggak hadis seperti ini? Ya nggak tahu, ya. Dan juga tidak ada yang membacakan. Kemudian ini sama juga, cuma riwayatnya berbeda. Ibnu Khuzaimah. Jadi artinya hadis-hadis ini diriwayatkan melalui rawi dan jalur isnad yang banyak. Oleh karenanya hadis-hadis ini sangat kuat. La yasma'u sawtahu syajarun wala madarun wala hajarun wala jinnun wala insun illa syahida lahu. Tidak ada yang mendengarkan suaranya, baik itu pohon, lumpur. Sebut saja daerah itu daerah kali, banyak lumpurnya kan? Ya, tanah liat, batu, jin, manusia, semua akan bersaksi untuk dia di hari kiamat. Kalau begitu betul enggak rebutan azan? Betul enggak? Iya. Orang akan rebutan. Ya. Karena banyak nanti saksi dia di hari kiamat. Betul si fulan, Pak Ahmad itu, pokoknya Pak Ahmad. Ya. Jin bersaksi, kami dengar dia azan. Pohon, berapa banyak pohon? Mana bisa dihitung pohon? Ya. Batu yang ada di situ semua bersaksi. Betul dia azan. Subhanallah. Nah, jadi aneh ya kalau masalah azan ini sampai dianggap apa? Mengganggu. Memang setan betul-betul. Ya. Yang menganggap azan itu pengganggu cuma setan, Pak. Maka karenanya ketika azan setannya kemana? Kabur. Nanti kita ada hadisnya nih. Ketika azan berkumandang setannya kabur. Jadi yang tidak suka suara azan siapa? Setan. Nah, apalagi keistimewaan azan, sampai-sampai rupanya dosa muazzin itu diampuni. Rebutan tidak orang? Akan rebutan. Iya. Makanya betul kata Rasulullah tadi, ya, untuk mendapatkan kesempatan itu kamu harus apa tadi? Melakukan undian, kamu akan membuat undian. Kenapa? Karena pahala. Dosa muazzin diampuni, Pak. Coba bayangkan orang azan sudah 20 tahun di satu masjid. Bagaimana dosanya? Habis diampuni Allah. Betul kan? Sementara kadang-kadang di tengah masyarakat kita bagaimana? Ini profesi tukang azan ini dianggap apa? Rendah, tidak bernilai.
Oh dia, oh si pula, oh iya dia itu tukang azan aja, tukang azan doang dia itu di masjid. Mungkin kalau mau melamar pun bagaimana? Mikir-mikir orang tua ya. Ya, orang tua si perempuan mikir-mikir, apa kerjaannya? Saya tukang azan di masjid pak. Oh iya, ya udahlah, nanti dijawab. Bisa ditolak. Rupanya apa? Nanti di hari akhirat. Waduh, subhanallah. Dosa muazzin itu diampuni. Apa kata Rasulullah SAW? Yughfaru lil muazzin muntaha adzanihi. Diampuni dosa muazzin sejauh jangkauan suaranya. Makin kencang suaranya, makin banyak keampunannya. Coba tuh, sejauh-jauh. Nah, karena tadi kan kaitannya banyak saksi, gitu. Saksi-saksi itu akan meringankan dia. Beda kan saksi 1000 dengan saksi 1.000.000. Beda. 1.000.000 jadi saksi, minta supaya diampuni ini. Allahu Akbar. Jadi semua yang mendengar suara muazzin itu nanti ada beberapa riwayat ini kan. Pertama jadi saksi, yang kedua mereka minta ampunkan. Subhanallah, ya. Jadi kalau ini diketahui oleh kaum muslimin pak ya, dan diamalkan, muazzin bukan dibayar, justru apa? Membayar. Betul kan? Bukan dibayar, tapi membayar muazzin itu. Karena ini posisi yang sangat hebat di hari kiamat. Coba itu ya. Nah, perhatikan Bapak ini hadisnya. Yughfaru lil muazzin. Diampuni dosa seorang muazzin. Muntaha azanihi, sejauh jangkauan azannya. Setelah itu wa yastaghfir lahu kullu ratbin wa yabisin sami'ahu. Semua benda yang basah maupun yang kering yang mendengarnya memohonkan ampunan untuknya. Berapa banyak pohon, batu yang kering dan yang basah pak. Tanah hujan umpamanya becek, kayak gitu ya. Tanah yang berair, kali, berapa banyak batu di kali itu, semua minta ampun. Wa yastaghfir lahu kullu ratbin wa yabisin sami'ahu. Luar biasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, dan At-Tabrani di dalam Mu'jamul Kabir. Jadi hadis-hadis ini semuanya sahih. Tapi itu dia tadi, yang pertama kita tidak pernah dengar, ya, dan jarang juga orang membahas ini. Saya pun tergerak membahas ini gara-gara apa? Iya, gara-gara setan juga. Iya, yang mengolok-olok azan. Baik. Nah, hari kita lihat hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, al-muadzin yughfar lahu mada sautihi wa yusaddiquhu kullu ratbin wa yabisin. Muadzin itu diampuni dosanya sejauh jangkauan suaranya, dan semua yang basah dan yang kering membenarkannya. Ketika dia mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, benda-benda itu semua mengatakan engkau benar, engkau benar. Masya Allah. Begitulah, tak berhenti-berhenti benda itu menjawab dia, engkau benar. Coba lihat coba, semua benda membenarkannya.
Diriwayatkan hadis ini oleh Imam Ahmad, ya, Abu Dawud juga, Ibnu Khuzaimah juga dalam sahihnya. Tambah lagi nih, walahu mithlu ajri man shalla ma'ahu. Si muazzin mendapatkan pahala orang yang salat sama dia. Enak banget kamu ya. Kamu azan dapat pahala siapa? Dapat pahala orang yang salat. Kalau yang salat di situ tuh 100 orang, si muazzin dapat pahala. Wah. Masuk akal Bapak orang rebutan? Orang akan rebutan, masuk akal? Iya dong. Bahkan kalau mendengar begini nih, bayar juga mau, betul kan? Bayar juga mau. Pak, boleh enggak saya azan? Oh, enggak bisa Pak, sudah ada yang di sini azan. Kira-kira berapa dia digaji? Wah, dia 500.000 Pak. Udah, saya kembalikan aja Pak uang itu, saya azan ya. Ya, tapi sudah jelaslah ya, yang azan ini kan ya apa namanya, suaranya yang ya pantas lah gitu kan, sehingga dengan mendengar azan itu orang apa? Iya, pengen datang sholat berjamaah ke masjid, ya. Jadi coba Bapak lihat, dia mendapatkan seperti pahala orang yang sholat bersamanya. Ini ada beberapa hadis yang terulang, cuma rawinya berbeda. Ini riwayat Ibnu Majah. Yughfar lahu madda sawtih wa yastaghfir lahu kullu ratbin wa yabisin. Diampuni sejauh jangkauan suaranya, dan setiap yang basah maupun yang kering memohon ampunan untuknya. Memohon ampunan, ya, benda-benda kita kan ya manusia diharapkan minta ampunkan untuk kita, ya, anak paling ya, keluarga dekat, kawan-kawan gitu kan. Nah, itu pun baru meninggal saja. Setelah itu orang pun dah lupa. Ya. Tapi ini yang akan memohon keampunan untuk dia itu semua yang mendengar. Ya, kullu ratbin wa yabisin. Kemudian ini membicarakan kembali shaf pertama, ya, kehebatan shaf pertama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha malaikatahu yusalluna ala as-saffil muqaddam wal muadzin yughfar lahu mada sawtihi wa yusaddiquhu man sami'ahu min ratbin wa yabisin wa lahu mithlu ajri man shalla ma'ahu. Ini digabung ini semuanya mengenai orang yang salat di shaf terdepan. Allah dan malaikatnya bersolawat. Masya Allah, ya pantaslah orang rebutan Pak. Ya, yang banyak tidak tahu ya orang-orang kita saja. Makanya tadi mundur-mundur, bahkan apa, dorong-dorongan. Ada kesempatan satu, Bapak aja, ya Bapak aja. Padahal kalau dia tahu ya, ntar Pak saya dulu. Saya yang paling dekat, Bapak kan masih jauh, saya dulu. Kalau orang tahu,
Kita ini kan terlalu banyak apanya ya, mengalahnya ya. Silakan aja Pak, banyak mengalahnya. Makanya sering diinjak-injak orang kafir karena kamu suka mengalah-mengalah. Betul. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada orang-orang yang berdiri di saf depan, dan muadzin yughfar lahu, diampuni dosanya sejauh jangkauan suaranya. Ya, makin kencang makin banyak yang diampuni, dan yang mendengarnya baik yang basah maupun yang kering membenarkannya. Itu dia tadi, engkau benar, engkau benar, benda-benda itu. Dan dia mendapatkan pahala seperti orang yang sholat berjamaah bersamanya. Ngiri Pak ya, ngiri kita. Diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasai dengan sanad hasan jayyid. Masya Allah. Jadi ada di dalam kitab hadis Musnad dan kitab hadis As-Sunan ya, Imam Nasai. Ini sama juga anunya, pengulangan saja, hanya riwayatnya saja yang berbeda. Nah, kemudian Rasulullah ikut mendoakan para imam dan muazzin. Coba perhatikan itu, al-imamu dhamin. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, al-imamu dhamin wal muadzin mu'taman. Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muadzinin. Imam adalah penjamin, makanya tanggung jawab sebagai imam ini berat loh, dia penjamin. Kemudian muazzin itu orang yang dipercaya. Lalu ya Allah, jadi Rasulullah berdoa, luruskanlah para imam, arsyid, luruskanlah para imam, dan ampunilah para muazzin. Sampai-sampai Rasulullah mendoakan, ya, yang dua itu didoakan Nabi, imam dan muazzin. Di kita sini sebutannya Bilal, sebenarnya yang pas itu ya muazzin ya. Bilal kan nama orang, memang profesinya tukang azan. Tapi akhirnya profesi digantikan oleh nama. Yang benar itu muazzin. Jadi siapa Bilal kita? Ya bukan Bilal, siapa muazzin kita? Gitu. Itulah doa Rasulullah, minta diberikan ar-rusyd, ya kira-kira kecerdasan, ya, kepintaran. Allahumma arsyid, luruskanlah para imam dan ampunilah para muadzin. Iya, ini semuanya menerangkan doa Rasulullah tadi itu ya. Nah, baru Bapak lihat apa itu Pak? Setan kabur saat azan dan iqamah. Baru kita masuk ke hadis ini ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza nudiya bis salati adbara asyaitanu wa lahu durat hatta la yasma' at-ta'dzin. Setan itu kalau dipanggil untuk salat, dikumandangkan azan, adbara, lari. Nanti akan ada hadisnya menjelaskan larinya itu sampai kemana. Kalau ini Taman Aries, apakah sampai ke pintu tol saja dia lari? Ya, nanti Bapak lihat nanti. Ya, seberapa jauh dia lari? Nanti ini sebutkan. Tapi ini hadisnya belum bicara itu.
hanya menyebutkan lari. Walahu duratun, terkentut-kentut sampai dia tidak mendengar azan. Tapi begitu, saking gak bisa telinganya mendengar azan itu, dia kentut-kentut supaya gak kedengaran. Ya Allah, ini kan berita gaib ini kan. Kita kan tidak tahu. Yang memberitakan siapa? Siapa yang memberitakan? Rasulullah. Yang menceritakan Rasulullah. Kita nggak tahu ini. Jadi dia kabur sambil kentut-kentut supaya apa tadi? Supaya tidak dengar azan. Jadi betul kan, orang yang alergi dengan azan siapa? Ya setan. Apabila selesai azan, dia pun datang lagi, Pak. Bukan tadi dia pergi lalu nggak muncul lagi. Oh tidak, dia datang lagi. Kata Rasulullah, fa idza thuwiba biha adbaro. Ketika iqamah, kalau gitu habis azan 10-15 menit, qamat, Allahu akbar, kabur lagi dia. Fa idza qudiyat tathwibu aqbala. Selesai apa? Iqamah, datang lagi dia. Mari kita lihat terjemahannya, Pak ya. Ia datang lagi sehingga dia mengganggu kekhusyuan orang yang sholat. Digodanya lah kita, diingatkannya, ingat ini, ingat itu, sehingga kita pun teringatlah kunci yang kita salah narok. Dokumen ATM kemarin kemana ya saya naruh ATM, karena buru-buru mau masuk tol begitu ya, ke itu mampir beli ngisi e-tol, terus setelah itu saya udah lupa masukkan ke dompet di dalam sholat, rupanya ke dalam saku. Kata setan itu, di saku kamu. Coba nanti lihat di saku. Yang mengingatkan itu siapa? Setan. Ya, begitu rupanya. Jadi digodanya kita, teringatlah kita macam-macam. Ya, apa yang baru kita kerjakan. Makanya jangan baca WA sebelum menjelang sholat, karena waktu sholat itu nanti apa? Muncul setan. Diingatkannya kita isi WA tadi. Luar biasa, Pak. Digodanya semua terbayang, semua datang. Anak, mantu, cucu, muncul. Pekerjaan, bahkan kadang-kadang membuat agenda dalam sholat, Pak. Habis sholat ini nanti, nanti akan ada sarapan. Tadi saya dengar pengumuman, apa kira-kira ya, itu nasi uduk kah? Muncul itu. Apa lontong kah? Nanti sudah habis sarapan, saya buru-buru pulang karena ada yang mau diurus, mau ngantar istri. Semuanya muncul. Diingatkannya, dibuatnya program. Baru nanti sadar, ya, assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah, lagi sholat rupanya saya. Itulah setan. Ya, kadang-kadang kita bertarungnya itu
ganti rakaat. Oh, satu rakaat hilang. Bangkit rakaat kedua, imam membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh ya, muncul lagi apa? Khusyuk. Teringat makna Fatihah. Habis Fatihah, hilang lagi. Betul kan? Itu semuanya kerja setan. Ini yang memberitahu Rasulullah nih, Pak. Ya. Dia datang lagi sehingga dia mengganggu orang supaya tidak bisa khusyuk, digodanya. Ya. Yang tadi sebelum sholat marah-marahan sama istri, muncul lagi tuh. Di dalam sholat muncul. Allahu Akbar. Walaupun bapak baca apapun sebelum sholat itu nggak ngaruh, Pak. Karena ada orang sebelum sholat baca qul a'udzu birabbin nas gitu ya. Nah, kita dulu di kampung-kampung kan begitu, baca qul a'udzu birabbin nas. Imamnya sendiri sudah baca Fatihah, dia masih qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Nggak ngaruh. Dia tetap datang, dia ada di kamu, ya. Baik, hingga akhirnya orang yang sholat tidak lagi mengetahui berapa rakaat dia sudah sholat, karena pikirannya sudah di mana? Itu tadi yang diingatkannya itu, ya. Akhirnya buru-buru, nanti lupa lagi nih saya. Ya, narok itu jangan-jangan sudah dicuci itu. Ya, sama istri udah dicuci, udah rusak itu ATM. Itulah di pikirannya. Ini jarak kaburnya setan, Pak. Ya, Rasulullah yang menceritakan ini. Karena azan itu dulu di Madinah. Asy-syaitanu idza sami'a an-nida' bis-shalah dhahaba hatta ar-rauha. Jadi di masjid Nabi azan, setan itu kabur sampai jauhnya dia lari itu ke ar-rauha. Ada rawi yang menjelaskan rauha itu berapa jaraknya dari masjid Nabi di Madinah. 36 mil. Kira-kira 50 kilo. Pontang panting dia lari sambil kentur-kentur, Pak. 50 kilo. Ya, 36 mil. Jadi kalau azan di sini, bayangkan aja itu. Kira-kira 50 kilo kemana? Bukan pintu tol. Jadi begitulah, setan itu tidak bisa mendengar azan. Nah, kemudian ini nanti yang akan didapatkan juga di hari kiamat, orang-orang yang azan itu lehernya paling panjang. Lehernya paling panjang. Ya, kalau di dunia leher panjang itu apa? Jerapah ya. Nanti di hari akhirat leher panjang itu manfaatnya luar biasa. Dan itu hanya didapatkan siapa? Orang yang muazzin. Nanti kalau kita lihat siapa yang leher panjang nanti di hari akhirat, oh kamu muazzin di mana? Ada apa leher panjang? Kan itu pertanyaan. Lambat hausnya. Orang semua sudah haus, dia belum, karena lehernya panjang. Kalau begitu cadangan airnya masih banyak, karena azannya di dunia dulu. Ya Allah, udah habis waktu kita ya. Baiklah, sampai di sini dahulu. Ya, mudah-mudahan ya hadis-hadis ini ya pertama menambah ilmu kita, ya. Dan kita tidak lagi menganggap azan itu kerja sepele atau tolak-tolakan,
atau nyuruh anak-anak kecil azan, ya, berusaha untuk ya memperbaiki kualitas azan. Ya, sampai kepada cara-caranya Pak ya. Nah, mungkin yang orang belum banyak tahu, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, setelah itu ada yang namanya tarji'. Sebelum dia mengumandangkan asyhadu an la ilaha illallah, dia baca dulu pelan-pelan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru dia asyhadu an la ilaha illallah. Begitulah sunnahnya azan itu. Tapi muazzin di mana-mana pun itu enggak tahu sunnah ini. Ya. Kemudian ketika mengumandangkan hayya 'alas shalah, dulu Bilal diperintahkan gimana? Balikkan kamu ke kanan, supaya yang sebelah kanan, jin yang ada di sana, pohon yang ada di sana, hayya 'alal falah ke kiri. Iya.